Rani. Situ di bawah kakak. Ini ke situ begini kakak. Ini ke situ. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala asri. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan ibadah tausiah hari kedua atas berpulangnya keramatullah almarhum bapak kami Abdul Hakim bin Nur. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena atas jasa beliau yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimah jemaah tausiah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga ceramah tausiah, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja kita melangkah ke acara pertama, yaitu pembukaan. Dan marilah kita membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua, yaitu pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Kakak Jumianti. Kepada Kakak Jumianti dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Kakak Jumianti. Dan kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ceramah tausiah. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ustaz Irman SPDI MM. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Irman SPDI MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong ikulang ngere. Kulangi. Daun salam, daun pepaya. Semoga yang menjawab salam dapat menantu kaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul musibah, segenap tuan rumah keluarga almarhum. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya,
adik-adikku sekalian yang insya Allah semoga kita semua masuk surga. Seuntai tasbih suci, sepercik alunan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita persembahkan, bukan hanya pada malam hari ini, bukan hanya pada hari-hari yang lain, akan tetapi di setiap fajar menyingsing dan di setiap mentari kembali ke peraduannya, bukratan wa asila. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasulullah dan senantiasa membaca salawat, rajin membaca salawat, insya Allah nanti ketika dia meninggal dunia, dia diakui sebagai umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mendengarkan namanya Rasulullah disebut-sebut, maka kita senantiasa membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hadir di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa menit tausiah sebagai nasihat kepada kita semua yang masih talas, yang masih hidup. Mari kita senantiasa mempersiapkan bekal kita menuju kematian. Ketika kita mau ke Makassar, ibu-ibu mau ke Makassar, mau ke mall, persiapannya adalah duit, uang, pakaian, banyak persiapan tak. Kenapa? Karena kita mau perjalanan jauh. Begitupun kita hidup di dunia ini, persiapan kita mengaku Islam, mengaku beriman, maka persiapan kita adalah amal. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu hanya sementara. Atalla setawaritompona innilinoa sementara. Makanya jangan terlalu membanggakan apa yang kita miliki. Jangan sombong dengan kekayaan, jangan sombong dengan jabatan, jangan sombong dengan kecantikan, jangan sombong dengan ketampanan, karena itu hanya di dunia, hanya sementara. Betul? Betul. Apakah orang tidak dibiarkan kaya? Silahkan kaya, yang penting hargai orang miskin. Kan terkadang ada orang biasa niat tahu nampami ruang tahun talun tahun kalumanyang, biasa mi terkadang na pandangin teng rampi balak na setreloro na pandangin teng injo to sia-sia. Na calla-calla mi pinduk nan jo sia-sia, apa to kau sia-sia kok. Jangan kicalla orang miskin. Anda dikatakan kaya karena ada orang miskin. Jangan kicalla orang yang tidak cantik, mentang-mentang glowing ki, cantik ki, ya baru 2 tahun 3 tahun pakai skincare cantik ki, kicalla minyo topoknya kudu. Santai maki dunia jini, betul? Betul. Makanya ada biasa lagu kita biasa dengar yang dipopulerkan oleh Ustaz Dery Sulaiman. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Apakah kita harus mempersiapkan bekal kita menuju kematian? Harus dipersiapkan memang dari sekarang. Kita hidup di dunia ini jamaah sekalian baru proses yang ketiga. Pertama, sebelum kita hadir di dunia, kita berada di alam yang pertama, namanya alam roh. Alam roh. Jadi itu roh ta Bapak Ibu, ada memang alamnya yang diciptakan oleh Allah, namanya alam roh.
Setelah alam ruh ada namanya alam rahim, alam kandungan. Nah tianangan kiamat tak kurang lebih 9 bulan. Kita berada di alam rahim. Setelah alam rahim kita lahir di dunia. Itu namanya alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Setelah alam dunia mati tawa, kita meninggal dunia, kita berada di alam yang keempat, namanya alam kubur. Alam kubur. Almarhum ini berada di alam yang keempat, namanya alam kubur. Dia menunggu namanya hari kehancuran, yaitu hari kiamat. Nah, hari kiamat jamaah sekalian, ini proses yang kelima. Setelah proses yang kelima, lebat mini kiamat ini linoa. Dunia ini sudah di kiamat, sudah dihancurkan. Maka kita pindah namanya alam yang keenam, namanya hari kebangkitan. Jadi pun lebat mini hancurkan ini linoa Bapak Ibu, sudah mini kiamat ini dunia. Maka ada namanya setelah itu hari kebangkitan. Yang aset tahu matea itu akan dibangkitkan di kuburnya masing-masing. Kemudian lebai dibangkitkan tawari kuburua, menunggu lagi namanya padang mahsyar. Ni palette kisanlat dari akhirat ia miantu padang mahsyar. Ante kamu injo gambaran na injo nikongnya padang mahsyar. Injo gambaran na padang mahsyar dalam kitab dijelaskan jamaah sekalian. Sejauh pandangan itu tidak ada pohon-pohon, tanre pak langang, tidak ada tempat bernaung, tidak ada rumah, tidak ada tenda. Sejauh pandangan berwarna putih, sejauh pandangan tidak ada tenda, sehingga niat tahu narasakan ibambang tak liwat bambanna di padang mahsyar. Kenapa dia rasakan panas? Karena liwattunna tallasa rilino, tidak ada amalnya. Tandre amalakna, atau mungkin kurangnya amalakna jamaah sekalian, atau habis amalnya. Dan yang kedua, ada yang merasakan sejuk tidak panas di padang mahsyar. Kenapa? Karena riwayatuna tallasa relino, bagus amalnya. Alhamdulillah. Setelah itu lekba itawari pada mahsyar, nanti di akhirat ni palette isawa ni palette salat tawar di akhirat nikong ni hisab. Ya hisap Bapak Ibu, inyo hisap apa inyo masuk na inyo hisap, tania kalur kelas mile niso, tania kalur surya niso. Tapi hisap itu adalah singkamu minyo barang-barang salah harta tani pakutan nangangi riwatun tatalla sarino inyo barang-barang apakah niat jadi pas sidakang, niat jadi pas sumbang. Alhamdulillah riwatun tatalla sarino niat barang-barang ada uanta sedikit atau banyak, biasa aja ke sidak-sidakang. Yang setelah itu jamaah sekalian lekbai tawa ni hisab, maka ni palette salat tawa ada ni yang dikatakan penyerahan catatan. Yang ngasih minna catatan tas sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, yang ngasih mikonjo catatan kebaikan dan catatan keburukan. Ia minna salat yang diserahkan di hadapan Allah, di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Punna lebak mini serahkan ini catatan tasalar di akhirat Bapak Ibu, maka ada namanya misan. Apa yang dimaksud dengan misan? Misan yang miantu timbangan. Timbangan akhirat itu adalah timbangan yang seadil-adilnya. Punna battalakana ninjo timbanga, berarti selama hidup di dunia baji ki amalatta. Tetapi punna kiri battale, berarti selama hidup di dunia kurang atau habis amalta. Mudah-mudahan battalakana ngasin. Almarhum battala kana ngasenyi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lekba injo salat di palette kiri akhirat Bapak Ibu, ada namanya setelah timbangan, setelah misan ada namanya telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu di akhirat adalah sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang meminum airnya telaga Al-Kautsar di akhirat, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah telaga Al-Kautsar di akhirat, maka kita dipindahkan namanya Sirat. Apa yang jadi kongni Sirat? Sirat adalah jalan yang menghubungkan antara ke surga maupun ke neraka. Maka napun nasambai tahun dibaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Lurus ke mana? Lurus ke Bulukumba? Tidak, lurus menuju surgamu ya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan takut mati. Dia maki malaki mati nasabak mana tawa barani pastilah mati jaki. Tapi malah itawa punatan resikalin ne persiapan ta andre amalatta ketika kita meninggal dunia. Hidup di dunia ini hanya sementara. Perbandingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, perbandingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, 1000 tahun hidup di dunia itu baru 1 hari hitungan akhirat. Sisa tahun pitalla sa tawa rilino nampa misiallo hitungan akhirat puna mati tawa Bapak Ibu. Apun aku ciningasi ini tanjat-tanjat tatandre panis 9 tahun dende. Almarhum ini meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Ya. Ibu sigura umur 77. 77. Nak umur kenapa mila 40? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa persiapkan bekal. Apa bekal yang terbaik? Yang pertama adalah salat. Mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, mengaku umat dari baginda Rasulullah, maka bekal yang pertama adalah perbaiki salat, rajin sambayang. Karena ia minne sambayang adalah kunci surga. Udah lampa kiri ku kontak, lampa kiri ku kotaya, ya, ni kunci baji-baji injo balla, ni rappo baji-baji pantara dalam luar dalam ni rappo-rappo. Tiba-tiba lampai terkukuha tapela iyo kuncina dendi. Batu tawa langurami, ya. Selesai tawa, ya. Tidak ada kunci. Maka kunci yang pertama kalau mau masuk surga adalah salat dan perbaiki salatnya. Sambayang itawa ni bajiki sambayang ani jagai minjo sambayang apun aleba maki sambayang. Maksudnya apa? Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan hanya sekedar ya nakong istilahan jo anak muda ya ala naik ala naung ala tulu sulam panas hanya sekedar sambayang ji tapi punalik bas sambayang anda menajagain jo sambayang na punalik bas sambayang. Maka maksudnya itu adalah sambayang ki lek baki sambayang termasuk itu tutur katata injo ucapan ta harus bagus, panggaukan ta harus bagus karena salat itu adalah cerminan seorang muslim. Puna erok king ukur setria tau baji injo sambayan maka itu bisa diukur dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau ada orang rajin sholat di rumah, di masjid rajin sholat, lalu kemudian setelah itu tutur katanya dalam kehidupan sehari-harinya bagus, panggaukan na baji ki mangeri paran na rupa tau, berarti kualitas sambayan na seretau baji ki nasabat na jaga isambayan na. Sebaliknya kalau ada orang hari ini rajin di sambayan tapi boleh kata sekre lorong sekre kampung, ya masih musuhna. Sampai niya lalo ngot, lalo bisa yan. Ang nacicil ito yung bayun na. Cicil atau nakes, betul ya kayak itu jimbayar cicilan apun nacicil pa. Betul tidak? Betul. Lalo misipunya italah serasi bangunan na bayun na. Sehingga mali ba umul-umul adagkay. Berarti kualitas sambayan na masih butuh diperbaiki. Karena ayat menjelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Situ jen nanjo sambayangan sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji maupun yang mungkar. Bapak Ibu hadir sekalian, makanya dia punya sambayang kita kalau dulu punya sambayang kita ini saya sampaikan ini Papa si urangi mangiri kita ngasih dia punya sambayang kita wan dibajiki injo pikiran ta fokus ki ang urangi karengan Allah Taala. Ini atia ang urangi Allah Ta'ala fokus ingat Allah buang takbir Allahu Akbar. Apa yang batuan na Allahu Akbar? Batuan na Allah maha besar. Biasa tahu antap Allahu Akbar. Apa rinawan-wan na? Ini di sasangkula musik. Marami sa sana. Allahu Akbar. Anda jangan lepas bebek. Ragis bebek na. Kata Allahu Akbar, nak rangi bestina. Kalau kita Allahu Akbar lalu kemudian nak rangi nyokokuan, nak rangi nyokalung, bembe, jarang yang asing orang, berarti kita masih terlalu masih besar dunia. Ni rangi ngasih maka na Bapak Ibu ini batuan na niangka ilimay ya Allahu Akbar. Apa batuan na nilimay na niangka ya Allah Akbar na kung itu pandritata jangan maki selalu ingat dunia bokoy minne dinua bokoy fokus akhirat na sabat lang hati tahu. Makanya Bapak Ibu puna tiya kinaganggu jin puna sambayang itawa ketika kita mau sholat dan mau kinaganggu jin maka baca dulu kul aus birabbin nas.
Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat beberapa menit selesai kita laksanakan. Tidak sampai 1 jam. Tidak jangan rapi si jantan sampai sebentar sekali sholat tawa. Mungkin ibu-ibu salongan jaki apal pun alak baik status di Facebook ta. Kaniki untuk kamanakan tawi, masako foto. Ni foto di kamanakan na pisampulo ni foto na kung ulangi ni kabur. Ni ulangi pisampulo 5 ni foto na kung ulangi kabur. Oi tani itu ke kamera ta kabur kami si tanjat tam itu kabur. Karena sisa kamanakan na. Leban jo ni edit di bantamat di kata-kata tidak bagus ini ulangi. Salat itu beberapa menit selesai, makanya ketika azan dikumandangkan di masjid. Apa jadi ganti aturan kan? Dibagi di masjid ka. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya jo anak-anakku, adikku yang remaja-remaja, anak-anak muda, tapi kalau bagus suara tak selalu menyanyi-menyanyi, fungsikan suara tak datang di masjid. Selalu kita datang di masjid untuk apa? Untuk azan. Kabagi itu pun sayang anak muda sayang dilangir bandar masih ya daripada aja sayang dineta sayang disuruh bandar masih ya kalau. Allahu akbar. Saya tak rokok. Tapi coba kalau anak muda selalu azan di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Tiba-tiba rampi nenjo masigi niat tulolo gamara. Ada gadis cantik. Nairena Ilina contoh. Tajalina kone. Nako bi Ilinda. Oh Linda, indah na perasaanku. Kenapa? Itu yang azan tuh bagus sekali suaranya. Nu tahu gitu kok tidak? Itu yang azan adalah calon imamku. Coba karena anak muda. Bilal itu tukang azannya Rasulullah. Tapi menurut riwayat lebih duluan sandalnya masuk di surga itu Bilal daripada Bilalnya. Apa keutamanya? Bilal adalah tukang azan. Jadi sholat adalah kunci masuk surga yang pertama. Tidak ada orang yang susah kehidupannya di dunia ini gara-gara rajin sholat. Punna elok kibaji kehidupan ta, maka senantiasa kita mendirikan sholat. Seorang dokter jamaah sekalian, seorang dokter dia tidak berjanji dengan minum obat, selesai minum obat langsung sembuh. Seorang dosen dia tidak berjanji dengan kuliah, selesai kuliah sudah jadi sarjana langsung jadi PNS atau jadi P3K. Tapi Allah berjanji dengan sholat yang kalian kerjakan, Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya Rabbal. Maka alhamdulillah almarhum ini adalah orang yang baik. Selama hidupnya almarhum dia rajin sholat. Saya dengar informasi dari teman saya, beliau biasa di depan konternya ini yang tadi malam ini ceramah, ya baru tadi malam saya sampaikan, ya ternyata ini yang biasa mangkal, ya abar-abar sakurun dan ramping konterna. Nah, itu yang almarhum itu yang tukang becak dia selalu pergi ke masjid apa namanya? Masjid raya sholat, rajin sambayang, woi luar biasa. Ya, maka insya Allah ia minta pahalanya almarhum pahala sambayanna, insya Allah yang akan mengantarnya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Jadi yang pertama kunci masuk surga adalah sambayangan. Maka ketika kita sudah dikubur Bapak Ibu, punna leba mitawa dikubur, punna mati maki leba maki dikubur, maka maju mi malaikat akutakna. Malaikat tidak bertanya yang pertama. Malaikat tidak bertanya berapa luasnya kebunmu, berapa luasnya sawamu, tapi malaikat bertanya yang pertama, marah buka inai karenno. Tidak mungkin dijawab dengan karen baso. Marah buka inai karenno, siapa Tuhanmu? Allahu Akbar as-salat. Jadi yang pertama adalah salat. Kemudian yang kedua, biasakan kita membaca Al-Quran. Tadi ngaji-ngaji, alhamdulillah. Ya almarhum kedua selama hidupnya, mungkin sebelum dia keluar pergi mencari penumpang, ya ngaji-ngaji iro, ya lepas sampai subuh ngaji-ngaji sebentar sekali, lepas sampai maghribi ngaji-ngaji, ya lepas sampai subuh dia buka Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak
الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sarangku na sarana nyo supaya ngaji ya beda. Ini sarana tinggi. Nak biasa pun datang kelai sarangku susah nau. Maka alhamdulillah almarhum ini rajin baca Al-Quran, maka itu kuburannya almarhum akan senantiasa diberikan cahaya karena pahala bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumahmu dengan senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang membiasakan dirinya membaca Al-Quran di rumahnya, itu malaikat hadir di rumah ta Bapak Ibu. Alhamdulillah. Manggina ngaji, makna lala ngaji togi, ya anak na ngaji. Oh ni sehari ibarat ke apalagi punani anak ta penghafal Al-Quran. Oh singkaman beliau luar biasa. Di samping kanan saya beliau di singka, ya rajin baca Al-Quran, masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu biasakan mulutnya membaca Al-Quran. Ada anak-anak kia jaring ngaji. Nasabakmu dalam itu punania anak-anak cucunta kamanakan tercerat dengan ngaji. Punna mate tawasalla inain dalam pengajian ki punataninnya anak-anak cucunta kamanakan. Ya, ini may anak-anak teratin ini tak lau ya. Ini anak-anak insya Allah mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Makanya pun nairuk kinjo anak ta cerak de soleh-soleha, injo pun letin renjo anak ni sapu-sapu ubun-ubunda nampa dibacangi salawa. Dibacangi salawa injo anak-anak nampa dibaca inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sampai napupus dibaca, ya. Insya Allah dibaca salawa nampa dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai napupus dibaca pintalung, ya nampa nipatin ranyanana atau sementara tin ranyanana makin repesi ulunna baca di ubun-ubunna baca kang salawa nampa baca kang sumpah inna anzalnahu. Hadirin dimuliakan, semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Maka itu anak-anak pun lahir ke anak kan lahir itu anak-anak beberapa hari kemudian ya biasa diakikah itu anak-anak diakikah jonana diakikah jonata ya pun diakikah jonana biasa ini paturun nikio jatuh biasa ngurah pernah digonci punna poimang ya poimang ya nikio minyak biasa poimang atau biasa apa jadi kampung barasan jadi ya pemuporang aja itu di kampung saya kalau lahir biasa dipanggil Pak Barsanji, saya juga termasuk hadir ya Pak Barsanji. Ornamente milyonaanaan yang lebih Barsanjinya sarakana ya Nabi salamu alai ya Rasul salamu alai ya Habibi salamu alai Ashraqal badrum alaina. Itu lagu Barsanji di kota, tapi dari kampung-kampung asyraqal badrum alaina aifataba. Maklum dah biasa ni orang Barsanji kasi tua. Nenek, biasa nenek biasa kurang Barsanji ko. Boleh minta meeting asyraqal, cida minau dibaca Pak Doangan na. Di sarang itu kandre, di sarang songkol nampak saya songkol tiras. Bajangan saya karuk-karuk nak kanyi-kanyi setengah mati minta tak merem-merem. Asyarakat ada badarun. Ya. Jadi ketika anak-anak digunting rambutnya dipanangkon jadi kayu kulit banisok bolo. Saya bertanya dulu waktu pesantren di Banyorang, apa mananya jawab dan anak-anak dipanangkon jadi kulit banisok bolo. Nah kau lihat itu kelapa nak. Injo maknanya juga kalupua, lihat itu kelapa, injo batang kalupua kulit di bayi beteng. Bakbar rasa palapan juga kulit bakbar rasa apalagi aku ni bayu katupa injerarna apalagi pun nakalukololo na bambangan luah nikah ruasin na dibasuran jene na irena nikarukan guleja nikalupai bintang dari bayar enak perasaan kenapa karena enaki artinya apa mudah-mudahan lompo na itu anak-anak mati di masyarakat kah lebih-lebih mati riwayat atau
tua-tuana. Makanya ibu-ibu kalau kasih nama anak tak, yang pertama kasih lalu nama yang baik-baik. Karena nama itu adalah doa. Beda orang tua dulu. Nyo tahu tua yeriolo pun lahir kena andre pana modern andre singa mari pengundi ya. Pun lahir kena nanyo terolo nasare areng identik dengan hari kelahirannya supaya cepat nah hafal. Misalnya pun lo Senin na lahir. Lahir na bu. Udah jadi Senin ko na deh. Lahir hari Senin. Di sare miareng ide Senin, Isanin. Lahir Selasa inairin na. Salasa. Nagustas tadi Salasa rin kuinaji isalsa. Salasa niya rin. Lahir hari Rabu inairin na. Sabay, Ikambisi, Ijuma, Sabtu, Iyaha, Iramalang. Ya, itu bagus. Ya. Sekarang nairing, ya, dan pokoknya kan gaul mi, ya, William. Ayo, ya, ini jagoannya, dalang ini. Ya. Kasih nama itu adalah doa. Kasih nama seperti Ibrahim, Muhammad Yusuf, ya, Suyuti, ya. Nah, itu nama adalah doa, ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan selalu bohongi itu anak-anak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ponaero pinjo baji injo anak-anak, dia lalu kisangi ajari pura-pura. Karena selalu diajari pura-pura injo anak-anak, sampai kang igite na pura-pura tongki. Ya, ada satu cerita, nih seri anak-anak, nikio mirine lampas sekolah, lampari pasar, nak kong kita mau lampas sekolah di. Nikio mirine nak kong kugande mama ko lampari kota ya lampas pasar, lampas malin nene dan lain sebagainya. Cucu nak lipat pindah dari motor na digandeng. Lampari kota ya. Tiba-tiba sampai di kota, amantangin yo nenek na sahabatnya lampu merah. Pas begitu berhenti karena ada lampu merah, tiba-tiba nenek na cini yo rampi na lampu merah ya. Nia igurun na. Ya, ini cucu na cini ni gurung ko kan rampi lampu merah ya. Oh nenek dukuki. Na sahabatnya igurungku hendak ko lampas sekolah. Na kung ingura na kaladuk ko na kau tangan lampas sekolah. Na kung induk ko lalo ki na sabak ko kau sumpare, ando ko lampas sekolah na sabak mate nenek. Namura-murai kaya talasaginya nenek nagurung, ya, nagumate mi. Itu kenapa? Karena biasa ini ajari murah-murah. Jadi hati-hati kita bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah bagaimana caranya kita sebagai orang tua memberikan didikan yang baik. Makanya ucapan itu harus baik. Punanan pembicara di jona anak, ya nipatin jona anak. Coba biasakan lagu-lagu yang Islami, ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Biasa niya tahu napatin rana naputar kay lagu kelaguan garan lompo nai anak na palado ria andre sare iya saya ngigarak musuh kenapa bicara saya kucing garong. Coba putarkan lagu seperti kan tidak apa-apa itu kalau lagu-lagu dangdut tidak jadi masalah, seperti lagunya Purnanta Pindutta Dengaji Roma Irama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan tedeng. Lo penai no hormati kenapa? Baru kecil-kecil nampak mencari ucapan yang baik. Kikalaroi anak ta, tegi sengkui anak asuh. Kan ada begitu nih? Anak bembe. Kalau kita mengatakan anak asuh berarti kita yang rona. Hati-hati. Bisa kita marahi anak-anak tapi ucapan yang baik. Contoh, anak murahnya ke tampur jerala lagu penghafal Al-Quran. Tampur jerala lagu polisi, tentara, anggota dewan, ya lurah, camat, ya. Karena ucapan itu adalah doa. Ada satu cerita jamaah sekalian, nia seorang ibu dia marahi anaknya, napak nyare-nyare anaknya, nakongi anak kurang ajar aja kan, apa memangi? Ya kurang ajar itu, apa memangi? Dia injo anak nakodong berlepas di balia motor baru, motor Mio M3, ya. Ni kalaro ya nak tamporo nakong yang makna lampa kumangi tampor tak lapo lalo beripa lampan. Ngapalari banyam ya nak tiba-tiba nguk patikungan ngalem istilah bima atikum biar mati asal tikungan. Mati tujuh injo anak. Kenapa? Karena ucapan nak makna tamporo mati lalo beripa lampan.
hati-hati ya Bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insyaallah menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanan jo anak-anakku tabedi ini besti-bestiku ya. Itu kalau mau bahagia dunia bahagia akhirat sukses dalam pendidikan maka cukup hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu. Makanya ketika kita selesai na pelek punalek makinasari wajajang amatta manggeta biasakan ki ucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu ya. Karena luar biasa njo kudu titisongo dan njo manggeta amatta ampak boyang-boyang penyemangi itulah uangnya yang diberikan kepada kita belanja itu akan masuk kita makan menjadi darah daging kita. Makanya kalau mau berkah itu maka selalu kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Biasakan itu mengucapkan terima kasih. Pergi ke sekolah jangan lupa, atau pergi di kampus atau pergi kemana ki bilang ki ya Bapak Mama lampai akonjo mange ni paui bantamai ki loro ya lah mau kemana ya. Setelah itu ambil tangannya, cium tangan ki, cium tangannya orang tua ta ya. Cium mau pergi ke kampus, mau pergi ke sekolah, biasakan ambil tangannya orang tua ta, cium tangannya. Nampak di balik jadi dia punya cium tangan itu itu Arabnya. Cium tangan di luar ya baru dibalik. Kan biasa nih anak-anak disuruh cium tangan kon mana pasapir itu linda. Ya saya ciri pokoknya di kon namanya standing. Cium tangannya baru dibalik tangannya orang tua tak di dalam. Kenapa di dalam? Karena ternyata itu di dalam. Nah, kong itu pandritata lebih berkah daripada di luar. Makanya itu di pesantren kalau kita lihat cium tangan itu sama gurunya, ustaznya, cium tangan, nah balik tangan nanjo guruna di dalam lebih berkah itu daripada di luar. Makanya ibu-ibu mau komen berapa pun cium tangan ki mangir burnenta, cium tangannya suamita, balik tangannya suamita. Siapa tahu pas dibaliknya do eja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cium tangan balik dari mana sehingga maparu unjoli mana manggeta bodong ya cium tangannya itu. Keluar rumah jangan lupa berdoa ki. Apa doanya kalau mau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula. Nampak dibaca sikri na Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Nampak sulu maki ya, sulu maki jangan lupa bilang ki, papa, mama pergi mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang tuh ki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dan nekong beri ki salam nak kalau pergi ki. Nakongi pantaran miri pantaran pagar nakongi, papa, mama pergi mari. Assalamualaikum. Kamu tahu tidur dan dicuci sanglek hadirin di belakang Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi intinya adalah ajari anak untuk apa? Membaca Al-Quran. Kita orang tuanya biasakan untuk membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca nanti di akhirat itu Al-Quran akan datang menjadi syafaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita senantiasa bersedekah. Biasakan ki untuk sedekah. Banyak hartata, sedikit hartata, biasa-biasa ki sedekah. Karena itu sedekah, ternyata itu sedekah, itu penyakit-penyakit dalam diri kita Allah akan sembuhkan barakah nanjenekongnya sedekah. Dan orang yang bersedekah, satu yang dia sedekahkan, maka Allah akan balas dengan lebih banyak daripada apa yang dia sedekahkan. Dan sedekah itu ternyata bisa menjadi tolak bala. Anjari tongi tolak bala mange ribatang kalenta, anjari tongi pandendring ribatang kalenta. Baik itu gangguan jin, sihir, guna-guna, doti, popo, parakam, batitu dan lain sebagainya tidak akan bisa tembus masuk dalam derita di rumah ta. Kenapa? Karena barakah nanjoni kongnya sedekah. Sedekah itu tidak selamanya dalam bentuk uang. Mungkin Anda deta, maka bisa sedekah dengan kue, dengan makanan, dengan air minum termasuk juga sedekah. Dengan ilmu yang kita sampaikan kepada orang itu termasuk sedekah. Dengan tenaga yang kita bantukan orang itu termasuk sedekah. Dengan senyum yang kita berikan kepada orang itu termasuk sedekah. Ibu-ibu punani yang orang ikut temangi tak muri rungangan tak muri lalu ki. Punani tahu. Punani tahu lalu kita muri. Daerah kita rumah sakit tadi. Kebiasaan tahu mohon maaf. Nampak mi ruang tahu, nampak mi ruang malo talungallo mali oto bekas. Nah selalu misalnya. Ni orang tak muri dipinduk na, tak jalan tak muri. Nak kong ipinduk na.
Angura minta balik na bangga kamu, nampak bisi orang malio tu bekas, na kami silent. Angura pinaratir mobil ambulans kan. Apa susahnya tersenyum? Padahal senyum itu adalah sedekah. Apalagi ibu, na orang kita muri burnenta, tak muri laloki, ya. Nampak mi batteri gokon na batteri kantor burnenta, lanai ribala, lantama ribala, igita ibu-ibu ka bajiki mistanta, maksudnya senyum ta, bajiki senyum ta. Ya, tidak ada rasa capek, rasa beban yang dirasakan suami tak. Kenapa? Karena senyumnya seorang istri mengalahkan segalanya. Nampak gigi mah. Oh daeng, adakah? Aku ini ada sayang. Maka di luar sana suami tak, ya tidak tergoda dengan yang viral sekarang. Apa yang viral sebenarnya? Ya kita mengumpulkan. Hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biasakan untuk berzikir. Jadi saya kembalikan ini almarhum. Selama hidupnya bodong nasabahnya sidakana, maka itu sedekahnya almarhum itu akan terus mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan biasakan mulut untuk mengucapkan zikir-zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Orang yang membiasakan mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di akhir hidupnya ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, maka dia akan cepat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiaki singkaman nyorangku na kong nyorangku ustaz nyo ko purdangku kudong punalatin roy biasa di paurangin ribainin ang kodain punalatin ro ki macasaki doa maca ki la ilaha illallah, tapi injo burunin na punalatin roy kebiasaan na anda na maca doa, anda na baca la ilaha illallah. Apa jisangin na sabu-sabu na kung ikokona gol apa kokona apa pole galun na koko galung tinro mbau ngitin ro andra na maca doa, andra baca la ilaha illallah, tapi apa jisay nasabu koko galung. Si kalin dalam mati talakulis sahada, apa jinasabu koko galung terus lampana meninggal dunia. Hadirin di belakang Allah, maka biasakan mulut tak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu pun niat tahu madang konyo kirampina kiperhatikan injo punna niat tahu amadang ya punna lepa mikutuntung la ilaha illallah, kiperhatikan injo babana, kiperhatikan lidana. Punna giok minjo lidana berarti aminawa mintu ya tiama kita pasai punna mengucapkan la ilaha illallah mole-mole ya punna lepa mengucapkan la ilaha illallah, perhatikan injo babana lidana, maka insya Allah dia itu sudah mengucapkan punna tak giok minjo lidana atau mulutnya atau mungkin matanya godong pun dari kituntungi la ilaha illallah paunya bagi giok la ilaha illallah. Jadi dia mungkin pas saya duduk mole-mole baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Ketika ada orang meninggal dunia kan biasanya itu matanya melotot. Apa nak kita melotot? Milang. Ya, milang nih. Ya, punna niat mati tiba-tiba matanya jo amilang ini tiaki bala malaki. Kalau ada orang melotot matanya, ya, nah kong itu pandritata, kenapa matanya melotot? Anguran jo matanya namilang karena menurut beliau injo ruhnya ya ketika dia cabut tak pinawangi paciri, nah makanya biasanya tahu mati miling matanya sahabat tak pinawangi paciri, nah makanya melotot. Makanya kalau ada orang begini melotot ambil lagi matana bacakan doa. Apa doana? Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nampani tiup, nampani sapu naungjo matana njo tau mati pun namil lagi matana. Minimal 3 kali, minimal pintalung ini baca. Ustaz pintalung iku baca bilang kijai, kibaca sebanyak-banyaknya. Ustaz ku baca sebanyak-banyaknya tapi amal milang kijai lari ki.
Tapi Anda jaga muncul. Baca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah. Punna leba mini di mandi, di kafani, maka punna ni salati, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa ikut tungki salat jenazah. Setelah itu punna niantara air pakuburan, punna balak kayu misalnya balak narate, kita jerawa inja tungin ke atau mati baca ki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inja turawaya punna silek basaki baca tungki la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebiasa le balang ngeretau ngingka tumate ya aku le tomate sambarang napau nagolak buloy kapan dosaan ni tumate na batala kamu mah. Iki perhatikan ya Pak Bulete, siapa tahu pasti Pak Bulete batala bintu. Ya pun nangantar kita mate, baca doa ibu-ibu, baca doa pun nangantar kita mate. Apa jodoh anak? Cukup bahasa taton mau kena kipau. Kareng kipamupuran dosa-dosana idenganu. Inairen na juta mati ya kipamupuran tungi dosa-dosaku. Siapa tahu niat dosana mangiri inakke mangiri iya disengaja atau tidak disengaja kipamupuran ya Allah. Hadirin dimuliakan Allah. Kalau masuk di wilayah pekuburan, antama di wilayah pekuburan kan di mana nih banyak di sekitar sini, ya wilayah pekuburan, ya pun antama barasal lantungki, ya antama atau lalaloki misalnya, lalaloki niat kuburan. Apa yang barasal lana? Assalamualaikum ya ahlan kubur. Inja penghuni kubur kan alangir barasal lanta, tapi andre kita kilangir jawabannya. Coba mikirin jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabalas ki. Waalaikumsalam. Salam itu aku tayang. Lari. Ya. Coba masuk di wilayah kubur biasa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, setelah itu jenazah diantar setelah dikubur macam-macam doa. Nampak dibacakan misalnya surah Al-Fatihah kita kirimkan, insya Allah doa tanah terima karena Allah Ta'ala. Yang terakhir khusus kepada anaknya ada tiga orang nih. Tinggal dua. Anaknya yang masih hidup doakan ikut tahu tuata. Kita bisa hadir di dunia ini pas sabakin nasabah niat tahu tuata, niat ki manggeta, niat ki amatta. Kita bisa bahagia dunia, bahagia akhirat, cukup kita muliakan orang tua ta. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain. Rida Allah tergantung rida kedua orang tua, murka Allah larona karena Allah Ta'ala tergantung tongir larona ruaya tau tuata. Seandainya tanda karaila nisomba pantarangan karena Allah Ta'ala, maka yang pantas disembah itu adalah orang tua kita, begitu mulianya itu orang tua kita. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita selalu doakan orang tua ta. Nakungi karena Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memohon doalah kepadaku, apalah tulung ko mangirinake, maka ku tarima jawab palat tulunno, doa-doa ku tarima. Maka itu doa seorang anak akan terus mengalir pahalanya meskipun orang tua kita sudah lama meninggal dunia. Bahagianan jo tau tuata kudo pun namati mi tau tuata ni kinjan jo emak ni kinjan jo anak narilino. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Lalu kemudian macam-macam ki Al-Quran kita niatkan pahalanya untuk almarhum orang tuata, maka bahagianya inja tau tuata kudo ketika masih ada anaknya di dunia yang masih ingat dengan orang tuanya, dia bersedekah untuk orang tuanya, dia membaca Al-Quran untuk orang tuanya, dia membaca Al-Quran dan dia beramal untuk orang tuanya, maka insya Allah begitu bahagianya bapaknya, begitu bahagianya amaknya. Itu yang dimaksud anak soleh dan soleha. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika.
Bapak Ibu, insya Allah besok malam akan dilanjut oleh sahabat saya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini insya Allah menjadi berkah kepada kita dan lebih khusus kepada almarhum. Insya Allah mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan surga tempat kembalinya almarhum. Amin ya rabbal. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, sabarki nasabat tania erota irukna karengan Allah Ta'ala. Biarpun bagaimana cinta ta sayang ta mangi ditau tuata, tapi tinggal ngai pangainna karengan Allah Ta'ala daripada pangainta. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan doa ini khusus kepada almarhum Bapak Abdul Hakim bin Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Irman SPD IMM. Kepada beliau kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga ceramah tadi dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Hadirin jemaat